Hello learners, welcome back to Joe Talk English video with me, Mr. Ancha. So today we're going to talk about the form of verb 1 plus SES and verb 1 plus E or ED. So let's get the ball rolling. Oke, baik learners, jadi hari ini kita akan belajar cara pembentukan verb 1 plus SES dan verb 1 plus E atau ED. Nah, karena masih banyak sekali yang ternyata belum tahu nih gimana sih cara membentuk verb tersebut ke verb SES atau verb E atau ED. Kita mulai dari yang pembentukan verb 1 S atau ES. Nah, di sini ada beberapa rules atau ada beberapa peraturan nih teman-teman. Jadi yang pertama, the case of ES, pembentukan verb 1 ditambah ES. Pertama, yaitu ketika kata kerja tersebut berakhiran bunyi desis. Jadi ketika kata kerjanya itu di akhirannya berbunyi desis. Bunyinya apa saja? Pertama, ceh, ceh. Lalu yang kedua, sheh, sheh. Lalu s, dan x, dan z. Jadi ketika ada kata kerja yang berakhiran bunyi-bunyi tersebut, maka kita tambahkan ES di belakangnya. Contohnya, watch, jadi watches, washes, kisses, fixes, and buzzes. Oke, itu yang pertama. Lalu, peraturan yang kedua. Ketika kata kerja tersebut berakhiran bunyi O atau huruf O, maka itu ditambahkan ES. Contohnya, go dan do, maka kita tambahkan ES. Jadi, goes dan does. Oke. Lalu, peraturan terakhir, ketika berakhiran huruf Y yang didahului satu konsonan. Jadi, kata kerja yang berakhiran huruf Y dan di depannya terdapat satu konsonan. Contohnya, study. Di sini dapat kita saksikan, dapat kita lihat bahwa di sini adalah huruf Y dan di depannya ada satu konsonan. Lalu gimana sih cara merubahnya? Maka huruf Y tersebut kita hilangkan, lalu kita tambah I dan tambah ES. Jadinya studies. Oke, studies. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana sih cara penambahan S saja ya dalam kata kerja verb 1. Jadi teman-teman, selain peraturan-peraturan di atas tadi, maka kata kerja tersebut hanya kita tambahkan S saja. Oke, jadi selain aturan di atas hanya menambahkan S. Contohnya, pays, cooks, and pulls. Dan pastinya masih banyak contoh kata kerja yang lain. Oke, jadi seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pembentukan verb 1 plus D atau ED, yaitu verb 2 atau verb 3. Oke, gimana sih peraturannya? Oke, pertama kita mulai dari yang verb 1 tambah ED atau, verb 1 tambah ED. Oke, verb 1 tambah ED. Nah, peraturan pertama yaitu ketika kata kerja tersebut terdiri dari satu suku kata, lalu dia berakhiran konsonan selain konsonan W, X, sama Y. Jadi satu suku kata berakhiran konsonan yang selain huruf-huruf ini. Lalu dia didahului satu vokal. Oke, satu vokal dan maka konsonan akhir tersebut digandakan lalu ditambah ED. Jadi konsonan akhir tersebut ditambah di double tambah satu ED. Contohnya, mop. Oke ya, di sini dia kata kerja aslinya adalah MOP. Dia terdiri dari satu suku kata dan dia berakhiran konsonan selain WXY dan juga dia didahului satu vokal. Maka huruf terakhir kita gandakan lalu ditambahkan ED. Mopped. Dan contoh lainnya, stop. Oke, kita lanjut ke peraturan kedua. Nah, kata kerja ditambahkan ED ketika kata kerja tersebut berakhiran huruf Y dan didahului satu konsonan. Jadi dia berakhiran huruf Y, lalu di depannya ada satu konsonan. Contohnya, try. Oke, try dia berakhiran Y, lalu depannya satu konsonan, R. Maka huruf Y tersebut kita hilangkan,
kita tambah I dan kita tambah ed. Jadinya tried. Oke. Try menjadi tried. Lalu teman-teman, peraturan berikutnya, ketika sebuah kata berakhiran C, maka dia ditambahkan K, baru ditambahkan dengan ed. Jadi ketika ada kata kerja dia berakhiran C, maka kita tambahkan K, lalu kita tambahkan ed di belakangnya. Contohnya, picnic. Nah, di sini kata aslinya adalah picnic. Karena dia berakhiran C, lalu kita tambahkan huruf K dan ed. Jadi picnic. Oke. Dan peraturan terakhir, ketika terdapat penekanan di akhir kata tersebut, teman-teman, maka bagaimana sih kita tahu kalau itu stressing? Kita perlu melihat kamus. Jadi biasanya ditandai dengan simbol fonetik apostrof. Oke ya, jadi teman-teman nanti kalau lihat kamus dan ada simbol fonetik apostrof, maka di situ terdapat stressing atau penekanan pada kata. Nah, ketika ada simbol fonetik tersebut atau ketika ada stressing di akhir kata, maka kita tambahkan ed. Contohnya admit. Nah, fonetik simbol admit itu seperti ini, teman-teman. Dan bisa kita lihat di sini ada tanda petik, maka di situ berarti kita harus menekankan kata tersebut. Admit. Jadi penambahannya adalah menggandakan suku kata terakhir dan ditambahkan ed. Begitu juga dengan contoh yang lainnya, commit. Oke, jadi ada stressing di belakangnya, commit. Maka kita tambahkan T, baru tambahkan ed. Jadinya committed. Okay, so that's all for our today's lesson, and I hope that you find this video useful for you. Don't forget to subscribe, like, and then share. And I'll see you soon. Bye for now.